Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 PDB 41 sedang melakukan field study di Kampung Batik Okra di Surabaya. Perkenalkan, saya Bagus Tiotomo. Saya Denisa Putri Bandiarti. Saya Fitri Nandita. Saya Ramsatrio Langit. Saya Nadia Syampa. Saya Dimas Satria Cimaulana. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada mahasiswa-mahasiswi UNER. Ucapkan selamat datang di Kampung Batik Okra. Sebelumnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan di kampung kita. Memang kampung kita kecil, ya, kecil apa adanya. Perkenalkan, nama saya Edi Sumarsono. Saya sebagai Ketua RW 1 Pencaksilat Raya, dan saya juga sebagai pendiri Kampung Batik, pembina Kampung Batik Okra ini. Dan saya adalah mantan prajurit TNI AU. Perkenalkan, nama saya Bagus Tiotomo dari PDB 41. Nah, di sini saya mewakili kelompok saya yang bertanya tujuan membentuknya Kampung Batik Okra ini sendiri kenapa Pak? Padahal di masa modern sekarang ini batik itu kurang diminati oleh kalangan muda, dan bagaimana Kampung Batik ini bisa bertahan, dan untuk perkembangannya setiap tahun itu bagaimana? Apakah labanya naik atau semakin turun untuk perkembangannya Pak? Terbentuknya Batik Okra ini di waktu pandemi COVID-19. Nama ya, jangan lupa ya. Jadi bisa dikatakan pandemi itu COVID itu membawa berkah bagi kampung kerajaan. Karena pandemi COVID-19 itu mempengaruhi dalam segala aspek, mulai sosial budaya, sosial kemasyarakatan, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tahun 2022 kita sudah produksi dari satu pelatihan sampai kita sudah produksi hanya produksi beberapa. Baru tanggal 28 Desember tahun 2022 kita sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Irjaya, dijadikan kampung, bukan wisata ya, Kampung Batik Okra Surabaya. Dan akhirnya sampai sekarang ini Batik Okra itu masih berjalan, masih ada, dan ada beberapa pelatihan batik di Kabupaten Pemakaman dan Banyumas. Habis pelatihan selesai. Barang-barangnya mana nggak tahu, tapi saya tidak mencontoh seperti itu karena saya punya beban moral, dan saya tahu sendiri asal saya katakan saya militer. Jangan dikira selesai dua rakyat gaul, jangan. Beban dari saya kalau saya nggak berhasil, bukan dimarahin sama masyarakat, sama rakyat Indonesia, atau dimarahin sama mahasiswa, tidak, dari diri saya sendiri. Karena apa? Uangnya kakak saya, uangnya ponakan saya, uangnya adik saya, itu juga termasuk di dalam situ. Iya. Jadi itu beban bagi saya, ya, dari situ. Jadi sampai akhirnya kita sudah sampai ke luar negeri, Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah, ASEAN, dan sudah nasional dari barat sampai ke timur. 3 tahun kurang kita sudah kemana-mana. Ya. Untuk perkembangan kan ini usaha nirlaba atau Apa? usaha nirlaba atau laba? Nirlaba itu tidak memandang laba. iya. Jadi di sini saya tidak memandang laba, tidak memandang keuntungan. Yang penting yang saya pandang itu generasi muda itu bisa meneruskan budaya, melestarikan budaya. Batik ini dijual, tapi tidak ke bisnis. Anggap aja harga 1 juta.
Pak, saya tahu 500, suka, mau ambil 2 juta, Pak, saya tahu 1 juta, boleh, kamu sudah bawa. Karena apa? Karena orang beli berarti kan suka dengan budaya kita. Ya, terus yang beli orang luar negeri. Batik ini kan sudah ke luar negeri merupakan istimewa. Kalau dibanding dengan rupiah, besar mana batik kita bisa ke luar negeri dengan rupiah? Saya kasih patok harga 100 juta, dia nggak mau beli, berarti saya kesana nggak? Nggak kesana. 1 juta ambil, dibawa ke sana. Ini batik Indonesia, batik okra Indonesia. Bangga nggak kita jadi orang Indonesia? Bangga, yang memakai siapa? Bangsa lain. Ya, jadi kita tidak memikirkan masalah keuntungan, suka monggo. Ya, jadi tetap kita itu mengajak kepada generasi kita itu untuk cinta, sayang dengan batik. Kenapa saya kok satu kain itu berbayar? Katanya enggak, bisnis sendiri kok berbayar? Karena batik okra ini adalah batik yang mandiri. Kita tidak punya mitra kerja, tidak punya sponsorship. Namanya kalau melestarikan berkelanjutan budaya kita, ya, mau nggak mau anak-anak harus merasakan cara mencantik. Ini bisa kayak gini Kak, tapi ini harus dibeli. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak mengenal mencantik, hanya melihat dan memakai, cuma gitu-gitu aja. Apalagi sekarang eranya era printing. Bangganya printing di mana? Paham ya? Bangganya printing di mana? Itu mesin dan butuh modal yang banyak. Bisa beli mesinnya, tapi kebanggaannya nggak ada. Religinya di situ nggak ada, karena pada okra ini batik itu. Kalau saya gambar, butuh hati atau butuh sama pikiran nggak kira-kira? Ya, hati dan pikiran kita tumpahkan di situ. Berarti sebagian nyawa kita taruh di situ. Benar nggak? Kalau mesin, paling komputer, selesai jadi di komputer, baru di print. Di mana? Spiritualnya di mana? Nggak ada. Jadi, ayo mahasiswa sasali kayak ini, kita harus okra ya, pokoknya kalian itu harus semuanya. Harapan saya yang kesini itu harus jadi orang sukses dan orang yang berguna masa-masa ya. Ya kamu sukses aku malah senang. Kalau kamu jadi pejabat aku senang. Iya. Sampai merasa diingat dengan apa obrolan aku ingin bawa mereka. Ya, karena paling tidak itu telapak kakinya itu sudah di sini. Ya, itu ya. Maka kalian jadi orang sukses. Yakin saya. Oke? Ya.